Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngelihat persamaan diferensial dari sudut pandang yang beda banget. Lupakan dulu soal perhitungan yang jelimet. Anggap aja ini sebuah bahasa. Serius, ini adalah bahasa yang dipakai alam semesta buat cerita tentang gimana semuanya berubah. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari obrolan kita hari ini. Matematika itu bukan cuma soal angka dan simbol-simbol aneh, bukan. Ini adalah sebuah bahasa. Dan tujuan kita sekarang bukan lagi cuma menghitung, tapi kita mau belajar berbicara, ya, berbicara dalam bahasa perubahan itu sendiri. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ya. Coba bayangin ada sebuah robot. Nah, persamaan diferensial itu ibarat bahasa yang kita pakai buat ngejelasin hubungan antara di mana si robot sekarang sama seberapa cepat posisinya berubah. Simple kan? Ini tuh fondasi dari semua sistem yang bergerak dan berubah. Nah, biar kita benar-benar fasih ngomong pakai bahasa ini, kita bakal bedah jadi 3 lapisan. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari sintaksis, ini kayak belajar alfabet sama grammarnya gitu. Terus kita naik level ke lapisan relasional, di sini kita mulai belajar ngerangkai kata jadi kalimat yang ada artinya. Dan puncaknya, di lapisan esensial, kita bakal nyelam ke filosofinya. Apa sih makna sejati di balik cerita yang mau kita sampaikan lewat angka-angka ini? Oke, ayo kita mulai perjalanan kita di lapisan pertama. Di sini kita bakal pelajarin kosakata dan tata bahasa yang paling dasar dari persamaan diferensial. Ini fondasinya, jadi harus kuat ya. Nah, ini nih salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi. dy per dx itu kelihatannya emang kayak pecahan, tapi sebenarnya bukan. Anggap dy per dx itu sebuah kata kerja, sebuah tindakan. Jadi operator D itu mengambil sebuah fungsi, terus dia melakukan sesuatu ke fungsi itu. Ini proses transformasi, bukan sekedar bagi bagian. Biar lebih kebayang, coba pikirin mesin pencacah kayu. Kamu masukin sebatang kayu, itu fungsi kamu. Terus mesinnya kerja, dan apa yang keluar? Serpihan-serpihan kayu kan? Nah, serpihan kayu itu adalah turunannya. Si operator inilah mesin yang ngelakuin transformasi itu. Setiap simbol dalam persamaan itu punya peran masing-masing, persis kayak aktor dalam drama. Coba lihat dy per dx sama dengan xy. Di sini, X itu bisa kita anggap lingkungannya, Y itu keadaan sistem kita, dan XY itu aturan mainnya. Gimana lingkungan dan keadaan ini saling berinteraksi. Ngertiin peran-peran ini penting banget buat ngebaca ceritanya. Jadi, kalau turunan itu proses mecahin cermin jadi serpihan-serpihan kecil, integral itu kebalikannya. Integral itu proses nyatuin lagi semua informasi perubahan kecil-kecil tadi buat ngebangun ulang gambaran besarnya, yaitu fungsi aslinya. Jadi ini bukan sekedar ngitung, tapi proses ngumpulin atau akumulasi. Sip, alfabetnya udah kita pegang. Sekarang kita naik ke lapisan kedua. Di sini kita bakal lihat gimana simbol-simbol ini berinteraksi, membentuk kalimat, dan nentuin karakter sebuah sistem. Lapisan ini tuh intinya soal memahami kepribadian dari sistem yang lagi kita amati. Pertanyaannya kedengaran aneh ya, sistem yang jujur, tapi ini tuh inti dari konsep linearitas. Sistem yang jujur itu adalah sistem yang perilakunya bisa kita tebak. Gimana maksudnya? Yuk kita lihat. Kenapa sistem linear itu jujur? Soalnya dia bisa ditebak. Kalau kamu gabungin 2 input, outputnya ya gabungan dari hasil masing-masing. Kalau inputnya kamu perbesar, outputnya juga ikut membesar dengan skala yang sama persis. Aturan main yang sederhana ini bikin sistem linear jadi jauh lebih gampang buat dianalisis. Bahasa matematika kita ini juga punya batasan. Ada yang namanya titik-titik larangan, tempat di mana aturan mainnya udah nggak berlaku lagi. Biasanya sih ini terjadi kalau kita nekat bagi angka dengan 0. Ini bukan berarti salah, tapi ini penanda kalau model kita udah sampai di batas kemampuannya di titik itu. Ada sistem yang perubahannya itu murni dari dalam dirinya sendiri. Laju perubahannya cuma bergantung pada keadaannya saat ini, alias si Y. Itulah yang kita sebut sistem otonom. Tapi ada juga sistem lain yang dipengaruhi faktor dari luar, si X. Bisa bedain keduanya, itu kunci banget buat ngertiin perilaku sistem. Sekarang kita sampai di level penalaran tertinggi. Di sini, kita nggak cuma pakai bahasanya, tapi kita juga mulai mempertanyakan, seberapa bener sih model yang kita bikin ini, apa batas-batasnya? Inilah tataran analitik yang paling mendalam. Singularitas itu kayak titik di mana matematika bilang, oke, saya nyerah. Solusinya tiba-tiba jadi tak terhingga atau nggak jelas. Ini justru keren banget, karena ini menunjukkan kalau setiap model, sekeren apapun pasti punya batas di mana dia udah nggak bisa lagi ngejelasin realitas. Ini semacam pengakuan jujur dari si model itu sendiri. Terus, gimana kita bisa yakin kalau sebuah solusi itu ada dan cuma ada satu-satunya? Nah, teorema Picard-Lindelöf ngasih kita jawabannya.
Selama fungsi dan turunannya itu berperilaku baik, maksudnya continue, kita bisa tenang, karena pasti ada satu cerita unik yang bisa dijelasin sama persamaan kita. Nggak akan ada paradoks. Persamaan diferensial itu seringkali ngasih kita lautan kemungkinan solusi, banyak banget. Terus, apa dong yang nentuin jalan cerita yang sebenarnya? Jawabannya, kondisi awal. Kondisi awal inilah penyebabnya, yang milih satu takdir spesifik, satu akibat dari semua kemungkinan masa depan yang ada. Nah, setelah kita ngerti ketiga lapisan bahasa ini, mulai dari simbol, struktur, sampai batas realitasnya, akhirnya kita siap buat praktek. Ayo kita terapkan semua pemahaman ini ke sebuah metode yang sangat kuat dan elegan. Ini dia prosedurnya, langkah demi langkah. Kelihatannya mekanis banget kan? Tapi, karena kita udah belajar bahasanya, setiap langkah ini sekarang punya makna yang dalam. Langkah pertama, kita kenali strukturnya. Langkah kedua, kita hargai hakikat operatornya. Langkah ketiga, kita susun lagi ceritanya. Kita bukan lagi cuma menghitung, kita sedang bernalar. Dan inilah dia momen ahahanya, puncaknya. Tabel ini nyambungin semua langkah teknis yang kita lakuin tadi dengan kenapanya, dengan 9 prinsip nalar yang udah kita pelajari. Jadi sekarang pas kamu mindahin DX, kamu sadar, oh ini bukan cuma trik aljabar, ini adalah pengakuan kita soal hakikat si operator. Waktu kamu nyari konstanta C, kamu juga tahu kalau kamu itu lagi nentuin sebab akibat buat nemuin satu solusi yang pasti dan nyata. Keren kan? Jadi ini bukan ujian ya, anggap aja ini alat buat ngecek diri sendiri. Sebelum kamu ngerjain soal berikutnya, coba deh jalanin daftar periksa ini di kepala kamu. Ini bakal ngubah cara kamu mandang matematika dan ngasih kamu pemahaman yang jauh lebih dalam. Kita udah berjalan jauh dari simbol sampai ke makna, dari sekedar menghitung sampai ke memahami. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara nyelesain persamaannya, tapi kenapa setiap langkahnya itu masuk akal dan berhasil. Jadi, apa kamu siap untuk nggak cuma menghitung, tapi juga bernalar?